Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Hari ini, saya ingin berbagi cerita yang luar biasa, yang mungkin akan membuat kalian terkejut dan menggetarkan hati kalian. Bayangkan ratusan gangster Amerika yang dulu terkenal dengan dunia kejahatannya, tiba-tiba memutuskan untuk memeluk Islam dan sujud di hadapan pasukan Kopassus Indonesia. Kalian pasti nggak nyangka, kan? Penasaran dengan ceritanya? Yuk, simak video ini sampai habis. Terima kasih sudah bergabung di channel ini. Di sini, kita selalu menghadirkan cerita-cerita inspiratif yang bisa membuka mata dan hati kita. Hari ini, saya akan membawakan kisah yang luar biasa tentang perubahan besar yang dialami oleh ratusan gangster dari Amerika. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah tentang pendapat kalian, dan pastikan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sekali lagi, jangan lupa untuk klik like jika kalian merasa terinspirasi dengan cerita ini. Komen di bawah, ya. Tulis juga asal kalian dari mana. Dan jangan lupa tulis salawat di kolom komentar, supaya kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kita bagikan energi positif ini ke seluruh dunia. Kisah ini bermula dengan latar belakang yang sangat gelap. Ratusan gangster yang dulunya dikenal sangat kejam di Amerika, hidup dalam dunia yang penuh dengan kejahatan, kekerasan, dan kebencian. Mereka bukanlah sosok yang asing bagi dunia kriminal. Masing-masing memiliki sejarah panjang yang penuh dengan tindak kriminal, dari perampokan, perdagangan narkoba, hingga pembunuhan. Setiap hari, mereka terperangkap dalam lingkaran kekerasan, merasa bahwa ini adalah satu-satunya jalan hidup yang mereka kenal. Hidup mereka penuh dengan kecemasan, ketakutan, dan ketegangan. Namun, di balik semua itu, mereka merasa ada yang kosong dalam hidup mereka. Mereka hidup dalam kegelapan, seolah kehilangan arah, tanpa tujuan yang jelas selain bertahan hidup dalam dunia yang penuh kekerasan dan ketidakpastian. Namun, ada sebuah titik balik yang tidak bisa mereka hindari. Kecemasan, ketidakpuasan, dan rasa hampa mulai merayapi kehidupan mereka. Mereka mulai menyadari bahwa dunia yang mereka jalani tidak memberikan kebahagiaan sejati. Semakin mereka terjerat dalam kehidupan ini, semakin mereka merasa terisolasi. Mereka tak punya apa-apa lagi selain ketakutan dan kebencian yang terus menyelimuti jiwa mereka. Beberapa dari mereka merasakan kehampaan yang begitu dalam, seolah ada sesuatu yang hilang dari hidup mereka. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang, kekuasaan, atau ketenaran yang mereka raih dari kehidupan duniawi yang mereka jalani. Kehampaan ini mulai menggerogoti mereka, dan beberapa dari mereka mulai mencari jalan keluar. Ada yang mulai meragukan kehidupan yang mereka jalani. Mereka merasa lelah dengan kebiasaan lama mereka, merasa bahwa mereka telah terjebak dalam dunia yang penuh kebohongan dan kekerasan. Ada yang mulai merasa bahwa mereka telah kehilangan sisi kemanusiaan mereka dalam hidup yang penuh dengan kejahatan ini. Mereka mulai berpikir, apakah ini yang seharusnya aku lakukan dengan hidupku? Apa makna dari semua ini? Begitulah awal dari perjalanan panjang mereka, sebuah perjalanan yang penuh dengan keraguan dan pencarian. Bagi beberapa orang, pencarian ini dimulai dengan bertanya-tanya tentang agama. Agama adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pertimbangkan sebelumnya. Mereka tumbuh di lingkungan yang jauh dari ajaran agama, dan bagi mereka, agama adalah hal yang asing. Tetapi pada titik tertentu, mereka mulai merasa bahwa agama bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup mereka. Ini bukan berarti mereka langsung memeluk agama, namun mereka mulai mendekatkan diri pada pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup. Mereka mulai berbicara dengan orang-orang yang beragama, mengikuti ceramah, dan mendalami buku-buku spiritual. Dari sini, benih-benih perubahan mulai tumbuh. Pencarian ini mengarah pada sebuah titik yang sangat signifikan. Mereka mulai mendalami Islam, sebuah agama yang mengajarkan perdamaian, keadilan, dan persaudaraan. Semakin mereka mempelajari ajaran Islam,
Semakin mereka merasa bahwa ini adalah jawaban yang mereka cari. Islam memberikan perspektif yang sangat berbeda dari dunia yang mereka kenal. Di dalam Islam, mereka menemukan konsep tentang pengampunan, tentang bagaimana setiap orang bisa berubah, dan tentang adanya kehidupan setelah mati yang lebih baik. Mereka merasakan kedamaian yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Meskipun awalnya mereka tidak sepenuhnya memahami ajaran-ajaran tersebut. Proses perubahan ini bukanlah hal yang mudah. Meninggalkan kehidupan yang telah mereka jalani selama bertahun-tahun bukanlah hal yang sederhana. Mereka harus menghadapi keraguan, ketakutan, dan kecemasan yang datang bersamaan dengan keputusan besar ini. Mereka juga harus menghadapi kenyataan bahwa banyak orang di sekitar mereka, bahkan teman-teman mereka, tidak akan memahami keputusan mereka untuk berubah. Mereka yang sebelumnya adalah bagian dari dunia kejahatan merasa bahwa mereka akan ditinggalkan, bahkan dianggap pengecut karena meninggalkan kehidupan yang penuh dengan kekuatan dan kehormatan duniawi itu. Banyak yang merasa takut bahwa mereka akan kehilangan identitas mereka, atau bahkan dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitar mereka. Namun, meskipun demikian, mereka merasa bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang bisa memberi mereka kedamaian sejati. Salah satu titik balik terbesar adalah ketika mereka bertemu dengan seorang ulama Islam yang membuka mata mereka. Ulama ini tidak hanya berbicara tentang agama dalam arti teoritis, tetapi juga memberikan pandangan yang lebih dalam tentang bagaimana agama bisa memberi mereka kedamaian hati. Ia mengajarkan mereka bahwa hidup ini lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga tentang kedamaian batin dan kedekatan dengan Tuhan. Hal ini menggerakkan hati mereka untuk lebih jauh mendalami Islam. Mereka mulai merasakan bahwa ini adalah jalan yang benar, sebuah jalan yang penuh dengan pengampunan dan kasih sayang, jauh dari kebencian dan kekerasan yang mereka kenal. Namun, mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa hidup mereka yang penuh dengan kebiasaan buruk tidak bisa diubah dalam semalam. Mereka harus menghadapi perasaan bersalah dan penyesalan yang begitu dalam atas semua dosa yang telah mereka perbuat. Tetapi di sisi lain, mereka juga merasa bahwa ada harapan baru yang datang bersamaan dengan perjalanan spiritual ini. Mereka merasa ada sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, yang bisa mereka raih jika mereka mengikuti jalan yang benar. Islam menawarkan kesempatan untuk berubah, untuk bertobat, dan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah harapan baru yang memberi mereka kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Para gangster ini, yang dulu tidak pernah memikirkan perubahan, kini mulai terbuka terhadap ajaran-ajaran Islam. Mereka memutuskan untuk mengikuti sebuah perjalanan spiritual, dan ini membawa mereka pada sebuah keputusan besar. Mereka memutuskan untuk pergi ke Indonesia, tempat yang bagi mereka tampaknya menjadi tempat yang paling tepat untuk memulai hidup baru. Di Indonesia, mereka berharap bisa menemukan ketenangan, kedamaian, dan mungkin yang paling penting, mereka bisa bertemu dengan orang-orang yang memiliki integritas dan jiwa yang murni, yang bisa membimbing mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Keputusan untuk pergi ke Indonesia bukanlah keputusan yang mereka ambil dengan mudah. Mereka tahu bahwa ini adalah langkah besar, dan banyak hal yang bisa salah. Namun, mereka merasa bahwa mereka harus melakukan ini untuk bisa benar-benar mengubah hidup mereka. Indonesia, dengan segala keragamannya, adalah tempat di mana mereka bisa menemukan jawaban atas pencarian mereka. Mereka datang ke Indonesia dengan harapan besar, meskipun mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi di sana. Namun, mereka tahu bahwa untuk menemukan kedamaian yang mereka cari, mereka harus keluar dari zona nyaman mereka dan berani menghadapi tantangan baru. Di Indonesia, mereka bertemu dengan anggota pasukan Kopassus, pasukan elit militer yang terkenal dengan keteguhan hati, disiplin, dan keberaniannya. Apa yang mereka cari di Kopassus bukanlah kekuatan fisik semata, tetapi sebuah contoh kehidupan yang bisa memberikan mereka inspirasi. Kopassus adalah simbol dari keteguhan dan integritas yang mereka butuhkan dalam perjalanan ini. Mereka ingin belajar dari orang-orang yang memiliki kedalaman jiwa dan keteguhan hati,
yang tidak hanya kuat dalam fisik tetapi juga dalam keyakinan. Mereka ingin belajar bagaimana memiliki integritas, bagaimana hidup dengan disiplin, dan bagaimana menjalani hidup dengan prinsip yang jelas, sesuatu yang selama ini tidak mereka miliki. Pertemuan dengan Kopassus ini memberikan dampak yang sangat besar bagi mereka. Mereka tidak hanya belajar tentang strategi dan taktik militer, tetapi juga belajar tentang keteguhan hati. Pasukan Kopassus menjadi contoh nyata bagi mereka bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada otot dan senjata, tetapi juga pada hati yang kokoh dan jiwa yang bersih. Mereka belajar bahwa kedamaian yang sejati datang dari dalam diri, dari bagaimana seseorang mengendalikan diri dan menjaga hati agar tetap lurus di jalan yang benar. Kopassus mengajarkan mereka bahwa untuk menjadi kuat, seseorang harus memiliki kontrol diri yang tinggi dan disiplin yang tidak tergoyahkan. Pada titik ini, mereka merasa semakin yakin bahwa jalan yang mereka pilih adalah jalan yang benar. Mereka telah melihat contoh nyata dari orang-orang yang memiliki kekuatan hati dan prinsip hidup yang luar biasa. Mereka merasa bahwa jika Kopassus bisa hidup dengan cara yang benar dan disiplin, mereka juga bisa melakukannya. Mereka merasa siap untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Setelah berbulan-bulan mendalami Islam dan berinteraksi dengan Kopassus, mereka akhirnya memutuskan untuk membuat perubahan besar dalam hidup mereka. Mereka mengumpulkan semua anggota geng yang tertarik untuk mengikuti jalan ini, dan bersama-sama mereka berkomitmen untuk memeluk Islam. Ini adalah keputusan yang sangat penting, bukan hanya bagi mereka pribadi tetapi juga bagi masa depan mereka. Mereka tahu bahwa ini adalah langkah besar yang membutuhkan keberanian. Mereka tidak hanya akan meninggalkan kehidupan lama mereka, tetapi juga harus memulai hidup yang benar-benar baru, yang penuh dengan tantangan dan pengorbanan. Momen yang sangat emosional datang ketika mereka memutuskan untuk mengucapkan syahadat, kalimat pengakuan bahwa mereka telah memeluk Islam. Semua anggota geng berkumpul di hadapan pasukan Kopassus, yang menjadi saksi atas perubahan besar dalam hidup mereka. Mereka mengucapkan kalimat syahadat dengan hati yang penuh haru, merasakan bahwa ini adalah awal dari hidup baru yang lebih baik. Momen ini adalah titik balik yang menandakan bahwa mereka tidak lagi menjadi bagian dari dunia yang gelap dan penuh kekerasan, tetapi mereka kini menjadi bagian dari komunitas yang penuh dengan kasih sayang, persaudaraan, dan kedamaian. Keputusan mereka untuk memeluk Islam adalah keputusan yang sangat besar dan penuh makna. Mereka merasa bahwa dengan memeluk Islam, mereka mendapatkan kesempatan untuk memulai hidup baru. Mereka merasa bahwa mereka telah diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Dengan keyakinan baru ini, mereka siap untuk meninggalkan dunia kriminal yang mereka jalani selama ini dan mulai hidup dengan cara yang benar. Momen sujud di depan pasukan Kopassus, yang menyaksikan mereka memulai hidup baru, adalah simbol dari pertobatan dan pengampunan. Ini adalah lambang dari perubahan sejati dalam diri mereka, sebuah pengingat bahwa tidak ada yang terlambat untuk berubah dan memperbaiki diri. Setelah mereka memutuskan untuk memeluk Islam dan memulai babak baru dalam hidup mereka, perjalanan spiritual mereka tidak berhenti di sana. Mereka tahu bahwa untuk benar-benar mengubah hidup, mereka tidak hanya perlu mengucapkan kalimat syahadat, tetapi mereka juga harus membuktikan perubahan itu melalui tindakan nyata. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mendalami lebih dalam tentang ajaran Islam, mengikuti berbagai kajian agama, dan belajar tentang kehidupan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan pengorbanan, keteguhan, dan kesetiaan pada Allah. Salah satu dari mereka, yang sebelumnya merupakan pemimpin geng besar, mulai memimpin sesi diskusi tentang nilai-nilai Islam, menceritakan kisah-kisah inspiratif yang ia pelajari, dan membimbing teman-temannya dalam perjalanan spiritual ini. Namun, perjalanan mereka menuju pemahaman Islam yang lebih mendalam tidak berjalan mulus. Banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Mereka harus mengatasi kebiasaan buruk yang sudah tertanam selama bertahun-tahun, kebiasaan yang sulit diubah dalam sekejap. Misalnya, mereka harus belajar bagaimana mengontrol amarah, bagaimana bersikap sabar, dan bagaimana menghindari godaan duniawi yang sering datang. Para gangster ini seringkali merasa cemas dan ragu.
karena mereka merasa tidak pantas untuk mendapatkan pengampunan dari Allah setelah semua dosa yang mereka perbuat. Banyak di antara mereka yang merasa malu dan terhina dengan masa lalu mereka, sehingga mereka merasa tidak layak untuk diterima di dalam agama ini. Namun, mereka terus berjuang, karena mereka percaya bahwa Allah Maha Pengampun dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Mereka merasa bahwa proses ini membutuhkan waktu yang lama, tetapi mereka percaya bahwa setiap langkah kecil yang mereka ambil menuju kebaikan adalah langkah yang akan membawa mereka lebih dekat kepada Allah. Mereka belajar untuk tidak terburu-buru dalam menjalani perubahan ini, karena mereka tahu bahwa perjalanan menuju kebaikan adalah sebuah proses yang memerlukan kesabaran dan ketekunan. Salah satu momen yang sangat mengubah mereka adalah ketika mereka belajar tentang konsep taubat, pertobatan, dalam Islam. Mereka memahami bahwa taubat bukan hanya sekadar ucapan, tetapi juga melibatkan perubahan hati dan tindakan yang nyata. Mereka berkomitmen untuk tidak hanya berhenti pada kata-kata, tetapi untuk benar-benar menunjukkan perubahan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Mereka berjanji untuk meninggalkan semua kebiasaan buruk yang mereka lakukan sebelumnya, dan untuk mulai menjalani hidup yang lebih baik dengan cara yang penuh dengan kebaikan dan keadilan. Pada titik ini, mereka juga mulai berinteraksi dengan orang-orang yang sudah lebih dahulu memeluk Islam, seperti anggota Kopassus yang telah menjadi mentor mereka. Para pasukan Kopassus ini menunjukkan kepada mereka bagaimana seorang Muslim seharusnya bersikap, disiplin, penuh tanggung jawab, dan selalu menjaga kehormatan diri. Mereka menyaksikan bagaimana para prajurit ini hidup dengan prinsip yang sangat kuat. Bagaimana mereka menjalani hidup dengan penuh keteguhan dan tidak tergoyahkan oleh godaan dunia. Disinilah mereka belajar bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kemampuan fisik, tetapi juga pada kemampuan untuk mengendalikan diri dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Mereka merasa terinspirasi untuk mengikuti jejak para pasukan Kopassus ini, karena mereka melihat bahwa tidak hanya dalam medan perang seseorang bisa menunjukkan keberanian, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam menghadapi tantangan dan cobaan hidup, seseorang bisa menjadi pahlawan. Di tengah perjalanan ini, mereka merasa semakin yakin bahwa jalan yang mereka pilih adalah jalan yang benar. Mereka mulai merasakan kedamaian yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Ada rasa lega yang sangat mendalam di dalam hati mereka, karena mereka tahu bahwa mereka telah memilih untuk mengikuti kebenaran. Mereka merasa bahwa mereka telah mendapatkan kembali jati diri mereka yang hilang selama ini. Bagi mereka, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik, dan mereka tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Meskipun mereka tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, mereka merasa lebih kuat dari sebelumnya, karena mereka tahu bahwa mereka tidak lagi berjalan sendirian. Mereka memiliki Allah, mereka memiliki Islam, dan mereka memiliki saudara-saudara baru yang mendukung mereka di sepanjang perjalanan ini. Setelah menjalani proses pembelajaran dan introspeksi yang cukup panjang, ratusan gangster ini merasa bahwa mereka siap untuk mengambil langkah berikutnya, untuk benar-benar membuktikan bahwa mereka telah berubah. Mereka tidak ingin hanya mengubah diri mereka secara internal, tetapi mereka juga ingin memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Mereka ingin membuktikan bahwa seorang mantan gangster pun bisa menjadi manusia yang lebih baik, yang memberikan manfaat bagi orang lain. Mereka memutuskan untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial yang dapat membantu masyarakat, seperti membantu anak-anak yang kurang mampu, memberikan pengajaran agama kepada mereka yang membutuhkan, dan terlibat dalam proyek-proyek yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Salah satu cara yang mereka pilih untuk memberi dampak positif adalah dengan membuka sebuah pusat pendidikan dan pelatihan yang dapat membantu anak-anak jalanan untuk menghindari kehidupan yang sama seperti yang pernah mereka jalani. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa mengubah masa lalu mereka, tetapi mereka bisa membantu generasi berikutnya agar tidak terjerumus ke dalam dunia kejahatan. Mereka berbicara dengan para pemuda dan memberi mereka kesempatan untuk belajar, untuk memiliki cita-cita yang lebih tinggi, dan untuk mengejar masa depan yang lebih cerah. Mereka berbagi pengalaman hidup mereka yang penuh dengan kegagalan dan penyesalan, namun mereka juga menunjukkan bahwa meskipun terlambat, perubahan itu masih memungkinkan.
Dengan cara ini, mereka tidak hanya memperbaiki diri mereka sendiri, tetapi juga memberi contoh kepada masyarakat bahwa tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Namun, tidak semua orang mudah menerima perubahan mereka. Banyak yang masih memandang mereka dengan skeptis, karena mereka dikenal dengan reputasi buruk mereka di masa lalu. Beberapa orang di masyarakat merasa bahwa para gangster ini tidak layak mendapat kesempatan kedua, atau merasa bahwa mereka hanya berpura-pura berubah demi kepentingan pribadi. Meskipun demikian, para mantan gangster ini tidak terpengaruh oleh pandangan negatif tersebut. Mereka tahu bahwa perubahan yang mereka lakukan bukan untuk mencari pengakuan dari orang lain, tetapi untuk mendapatkan pengakuan dari Allah dan untuk memperoleh kedamaian batin. Mereka juga tahu bahwa setiap perubahan besar dalam hidup selalu disertai dengan tantangan dan penolakan dari lingkungan sekitar. Namun, mereka tidak berhenti berusaha. Mereka terus berbuat baik dan memberikan contoh yang positif kepada masyarakat, dengan harapan bahwa suatu hari nanti, orang-orang akan melihat bahwa mereka benar-benar berubah. Proses ini membawa mereka pada hubungan yang lebih baik dengan keluarga mereka. Banyak dari mereka yang dulunya terpisah dari keluarganya karena gaya hidup mereka yang keras, mulai berusaha mendekatkan diri kembali dengan orang tua, saudara, dan keluarga besar mereka. Mereka meminta maaf atas semua kesalahan yang telah mereka buat di masa lalu, dan berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka menyadari bahwa hubungan keluarga adalah salah satu hal terpenting dalam hidup, dan mereka tidak ingin mengulang kesalahan yang sama dengan menyia-nyiakan waktu yang mereka miliki dengan orang-orang yang mereka cintai. Mereka ingin menunjukkan kepada keluarga mereka bahwa mereka bisa menjadi sosok yang bertanggung jawab dan bisa diandalkan. Proses ini tidak selalu mudah, tetapi mereka terus berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga mereka, karena mereka tahu bahwa hubungan ini akan menjadi salah satu pilar utama dalam hidup mereka yang baru. Setelah beberapa waktu menjalani kehidupan baru yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan, para gangster ini mulai merasakan bahwa mereka telah mencapai titik yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Mereka merasa damai dengan diri mereka sendiri dan merasa bahwa mereka telah menemukan tujuan hidup yang lebih besar daripada sekadar bertahan hidup. Mereka tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi, dan mereka merasa bersyukur karena telah diberikan kesempatan kedua oleh Allah. Mereka merasa bahwa hidup baru mereka adalah anugerah yang luar biasa, dan mereka ingin terus melangkah di jalan yang benar. Pada suatu hari, mereka berkumpul di sebuah tempat yang sangat penting bagi mereka, tempat di mana mereka pertama kali memutuskan untuk berubah dan memeluk Islam. Di sana, di hadapan para anggota Kopassus dan masyarakat yang telah mendukung mereka, mereka memutuskan untuk melakukan sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud ini bukan hanya simbol dari penghambaan mereka kepada Allah, tetapi juga sebagai simbol dari perubahan total dalam hidup mereka. Mereka sujud dengan penuh ketulusan hati, mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Allah atas segala nikmat dan hidayah yang telah diberikan kepada mereka. Momen ini sangat emosional, karena mereka merasa bahwa mereka akhirnya bisa melepaskan semua beban masa lalu mereka, dan memulai hidup baru dengan penuh harapan. Momen sujud ini menjadi titik balik dalam perjalanan hidup mereka. Itu adalah momen di mana mereka merasa sepenuhnya diterima oleh Allah, dan mereka merasa bahwa mereka telah melangkah ke arah yang benar. Para anggota Kopassus yang menyaksikan momen tersebut juga merasa terharu, karena mereka tahu bahwa ini bukan hanya tentang perubahan fisik, tetapi juga tentang perubahan spiritual yang mendalam. Mereka merasa bangga melihat orang-orang yang dulunya terjebak dalam dunia kejahatan kini bertransformasi menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang siap untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Setelah sujud itu, para gangster yang telah berubah ini semakin mantap dengan jalan yang telah mereka pilih. Mereka merasa bahwa proses ini adalah perjalanan spiritual yang penuh dengan pembelajaran, namun juga penuh dengan ujian dan tantangan. Mereka semakin memperdalam pemahaman mereka tentang agama, tentang arti hidup yang sejati, dan bagaimana mereka bisa berkontribusi lebih banyak untuk dunia. Setiap hari, mereka semakin terbuka terhadap pengajaran dan nasihat dari orang-orang yang lebih berilmu, termasuk dari para ulama, kiai,
serta anggota Kopassus yang selalu mendampingi mereka. Salah satu perubahan besar yang mereka rasakan adalah rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap masyarakat. Mereka sadar bahwa mereka telah diberi kesempatan untuk hidup baru, dan itu berarti mereka juga harus memberikan dampak yang positif untuk orang lain, terutama bagi mereka yang masih berada dalam kehidupan yang keras, seperti yang dulu mereka jalani. Mereka mulai mengambil peran lebih besar dalam kegiatan sosial, mulai dari membantu anak-anak yang putus sekolah, mengorganisir pelatihan keterampilan untuk pemuda, hingga terlibat dalam kampanye melawan narkoba dan kekerasan. Mereka merasa bahwa dengan melakukan hal-hal tersebut, mereka tidak hanya menebus kesalahan masa lalu, tetapi juga memberi contoh bahwa perubahan itu memang mungkin, tidak peduli seberapa gelap masa lalu seseorang. Tidak hanya itu, mereka juga mulai mengajak orang-orang di sekitar mereka, baik keluarga maupun teman-teman yang masih terjebak dalam dunia kejahatan, untuk turut serta dalam perjalanan perubahan ini. Mereka mengadakan pertemuan-pertemuan di mana mereka berbagi cerita dan pengalaman hidup, serta mengajarkan tentang pentingnya memaafkan diri sendiri dan orang lain. Mereka ingin menunjukkan kepada mereka bahwa tidak ada yang terlambat untuk berubah, dan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, mereka juga mengajak mereka untuk menulis doa dan sholawat, berharap agar setiap langkah yang mereka ambil diridhai oleh Allah dan mendapatkan keberkahan. Salah satu cerita yang paling menginspirasi datang dari seorang mantan gangster yang dulunya terlibat dalam banyak kekerasan, bahkan membunuh seseorang di masa lalunya. Ketika dia memutuskan untuk berubah, dia merasa sangat berdosa dan tidak tahu bagaimana cara meminta maaf kepada orang yang telah ia sakiti. Namun, dia belajar bahwa pertobatan yang sejati adalah dengan memperbaiki diri dan memberikan manfaat bagi orang lain. Dengan penuh rasa malu dan penyesalan, dia meminta maaf kepada keluarga korban yang telah meninggal tersebut, dan mulai bekerja keras untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Cerita ini menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang masih merasa terjebak dalam hidup mereka, dan semakin meyakinkan mereka bahwa perubahan itu benar-benar bisa terjadi. Ketika mereka melihat banyak orang yang telah terinspirasi oleh perjalanan hidup mereka, ratusan gangster ini merasa sangat bersyukur. Mereka merasa bahwa semua perjuangan yang mereka hadapi selama ini, meskipun berat, telah membawa mereka kepada kehidupan yang jauh lebih bermakna. Mereka mulai merasakan kedamaian yang sesungguhnya, sebuah kedamaian yang tidak bisa mereka temukan di jalan-jalan kekerasan dan kejahatan. Mereka merasa bahwa mereka telah menemukan tujuan hidup yang lebih besar, yaitu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, membantu orang lain, dan memperbaiki dunia sekitar mereka. Pada suatu momen, mereka berkumpul di sebuah masjid besar di tengah kota, bersama dengan anggota Kopassus dan banyak masyarakat lainnya. Mereka merasakan kehadiran Allah yang begitu dekat, seolah-olah doa-doa mereka selama ini telah diterima. Momen ini menjadi titik kulminasi dari perjalanan panjang mereka. Dalam suasana yang khusyuk, mereka kembali melaksanakan sujud, kali ini dengan lebih tulus, lebih penuh rasa syukur dan penyesalan. Mereka merasa bahwa melalui sujud ini, mereka telah benar-benar menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, dengan penuh kepercayaan bahwa Dia akan membimbing mereka menuju jalan yang lebih baik. Ketika mereka selesai dari sujud tersebut, mereka merasakan beban berat dari masa lalu mereka benar-benar terangkat. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengubah apa yang telah terjadi. Tetapi mereka juga tahu bahwa dengan memohon ampunan dan berusaha menjadi lebih baik, mereka bisa melangkah maju. Mereka merasa bahwa mereka telah diberi kehidupan kedua, dan mereka tidak akan membuang kesempatan ini. Perjalanan mereka masih panjang, tetapi mereka yakin bahwa selama mereka tetap berpegang pada agama dan prinsip-prinsip kebaikan, mereka akan selalu diberi petunjuk. Momen tersebut menjadi simbol dari perubahan total yang mereka alami, bukan hanya dalam perilaku, tetapi juga dalam hati dan pikiran mereka. Mereka tahu bahwa sujud ini adalah awal dari babak baru dalam hidup mereka. Babak yang penuh dengan harapan, penyesalan, dan tentu saja, perubahan yang lebih baik. Saat itu, mereka juga memutuskan untuk lebih aktif dalam berdakwah, mengajak orang lain yang masih berada dalam kesesatan untuk ikut serta dalam perubahan yang telah mereka alami.
Mereka ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang terlalu terlambat untuk berubah, dan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup mereka. Dengan semangat yang baru, mereka pun melangkah ke depan, siap untuk menebarkan kebaikan, memperbaiki diri, dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Setelah melalui banyak ujian, ratusan gangster yang telah berubah ini merasa bahwa perjalanan mereka menuju kedamaian batin sudah semakin dekat. Mereka kini melihat dunia dengan pandangan yang berbeda. Pandangan yang lebih luas dan lebih penuh kasih sayang. Semua yang mereka lakukan sekarang berfokus pada memberikan manfaat, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk masyarakat di sekitar mereka. Mereka sadar bahwa setiap langkah kecil yang mereka ambil untuk memperbaiki diri dapat menjadi kontribusi besar bagi dunia. Setiap hari mereka mengingatkan diri mereka sendiri untuk selalu bersyukur atas hidayah yang diberikan oleh Allah dan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Setelah beberapa tahun berjalan, mereka merasa sudah semakin dekat dengan impian mereka untuk memberi dampak positif yang lebih besar lagi. Salah satu cara mereka mewujudkan impian itu adalah dengan meluncurkan sebuah program pelatihan yang bertujuan untuk membantu anak-anak muda dari lingkungan yang kurang mampu untuk menghindari kehidupan yang keras. Program ini bukan hanya memberikan pendidikan formal, tetapi juga melibatkan pendidikan karakter dan pelatihan keterampilan, agar mereka bisa memiliki masa depan yang lebih cerah. Para mantan gangster ini mengajak anak-anak muda tersebut untuk belajar dari pengalaman hidup mereka, dengan harapan mereka tidak akan terjebak dalam jalan yang salah, seperti yang pernah mereka jalani. Namun, perjalanan mereka dalam menjalankan program ini tidak selalu berjalan mulus. Beberapa anak muda yang mereka bantu datang dengan latar belakang yang cukup sulit, banyak yang sudah terjebak dalam perilaku nakal, atau bahkan sudah terlibat dalam dunia narkoba dan kejahatan. Mereka tidak tahu bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut, tetapi mereka tetap bertekad untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak ini untuk berubah. Dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, mereka memberikan bimbingan kepada para peserta program, berusaha untuk mengubah cara pandang mereka terhadap kehidupan. Mereka mengajarkan mereka pentingnya pendidikan, pentingnya memiliki cita-cita yang lebih tinggi, dan yang terpenting, mereka mengajarkan bahwa hidup bisa berubah jika kita mau berusaha dan bertobat kepada Allah. Selama menjalankan program ini, banyak di antara mereka yang merasa terharu melihat perubahan pada anak-anak muda yang mereka bimbing. Beberapa di antara mereka yang awalnya sangat terasing dari masyarakat, kini mulai menunjukkan kemajuan. Mereka mulai menunjukkan minat untuk belajar dan bekerja keras untuk meraih impian mereka. Para mantan gangster ini merasa bangga dan terharu melihat perubahan itu, karena mereka tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mereka, tetapi juga tentang membantu orang lain untuk menemukan jalan yang lebih baik. Mereka merasa semakin yakin bahwa perubahan yang mereka lakukan tidak hanya mengubah hidup mereka sendiri, tetapi juga mengubah hidup orang lain yang mereka bantu. Namun, tidak jarang mereka menemui anak-anak muda yang merasa putus asa dan sulit untuk percaya bahwa mereka bisa berubah. Beberapa dari mereka bahkan mempertanyakan apakah jalan yang mereka pilih bisa benar-benar membawa mereka ke arah yang lebih baik. Dalam menghadapi hal ini, para mantan gangster ini terus memberikan dukungan, mencoba untuk meyakinkan mereka bahwa tidak ada yang mustahil. Mereka berbicara dari hati ke hati, berbagi pengalaman hidup mereka yang penuh dengan perjuangan dan penyesalan. Mereka ingin anak-anak muda ini tahu bahwa meskipun mereka datang dari latar belakang yang keras, mereka masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan yang lebih baik. Proses ini tidak mudah, tetapi mereka tetap percaya bahwa dengan kesabaran, ketulusan, dan doa, perubahan itu bisa terjadi. Melihat anak-anak muda ini mulai berkembang dan menjadi lebih baik adalah momen yang sangat berarti bagi para mantan gangster tersebut. Mereka merasa bahwa melalui program ini, mereka telah berhasil memberikan kontribusi besar untuk masyarakat dan memperbaiki hidup orang lain. Mereka menyadari bahwa perubahan itu memang membutuhkan waktu dan kesabaran. Tetapi mereka percaya bahwa hasil dari usaha yang mereka lakukan akan terasa di masa depan. Setiap kali mereka melihat anak-anak muda ini sukses melewati ujian dan tantangan yang mereka hadapi,
Mereka merasa semakin yakin bahwa mereka telah berada di jalan yang benar. Namun, meskipun mereka merasa sudah berada di jalan yang benar, mereka tetap tidak bisa melupakan masa lalu mereka yang penuh dengan kekerasan dan kejahatan. Mereka merasa bahwa meskipun mereka telah berubah, mereka tetap harus memperbaiki hubungan mereka dengan masyarakat yang masih mengingat masa lalu mereka. Untuk itu, mereka mulai mengadakan program-program sosial yang melibatkan masyarakat luas, termasuk para pemuda dan keluarga mereka. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka telah berkomitmen untuk hidup lebih baik, dan tidak ada lagi ruang untuk kekerasan dan kejahatan dalam hidup mereka. Melalui berbagai kegiatan ini, mereka berharap bisa membangun kembali kepercayaan dari masyarakat dan memberikan teladan bagi generasi muda agar tidak terjebak dalam kehidupan yang sama. Mereka juga mengadakan berbagai kegiatan yang melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat, seperti mengadakan bakti sosial, membersihkan lingkungan, dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan cara ini, mereka berharap bisa menunjukkan kepada dunia bahwa perubahan itu bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi juga tindakan nyata. Mereka ingin agar orang-orang melihat mereka bukan lagi sebagai gangster yang pernah terlibat dalam kejahatan, tetapi sebagai pribadi yang peduli terhadap kesejahteraan orang lain dan berusaha untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan, mereka selalu mengajak masyarakat untuk turut serta. Mereka percaya bahwa dengan melibatkan orang lain, mereka bisa menciptakan perubahan yang lebih besar dan lebih bermakna. Melalui berbagai kegiatan sosial ini, mereka berharap bisa membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat dan menciptakan ikatan yang lebih erat antara mereka yang telah berubah dan mereka yang masih berjuang untuk keluar dari kehidupan yang keras. Mereka ingin mengajak orang-orang untuk bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik, tempat di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Tak lama setelah itu, mereka merasakan bahwa mereka telah berhasil menciptakan perubahan yang nyata, tidak hanya dalam diri mereka sendiri, tetapi juga dalam masyarakat yang mereka tinggalkan dulu. Para gangster yang telah berubah ini merasa sangat puas dan bahagia, karena mereka tahu bahwa mereka telah memberikan sesuatu yang berharga bagi dunia. Namun, mereka juga sadar bahwa perjalanan mereka belum selesai. Mereka tahu bahwa meskipun mereka telah berhasil mengubah diri mereka dan memberi dampak positif bagi banyak orang, mereka tetap harus terus menjaga komitmen mereka untuk hidup dengan baik dan benar. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka dengan lebih serius, bertekad untuk menjaga apa yang telah mereka bangun selama ini. Salah satu cara mereka melakukannya adalah dengan terus memperdalam pengetahuan agama mereka. Mereka menghadiri pengajian-pengajian, membaca lebih banyak buku tentang Islam, dan berdiskusi dengan para ulama dan ahli agama. Mereka merasa bahwa dengan terus belajar dan mendalami agama, mereka akan semakin kuat dalam menghadapi godaan dan ujian kehidupan. Mereka ingin menjadi pribadi yang lebih baik, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Mereka merasa bahwa dengan pengetahuan yang lebih dalam tentang agama, mereka bisa lebih bijaksana dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Di sisi lain, mereka juga menyadari bahwa mereka harus menjaga hubungan mereka dengan keluarga dan teman-teman yang telah mendukung mereka selama ini. Mereka semakin dekat dengan keluarga mereka, yang sebelumnya terpisah karena kehidupan mereka yang keras. Mereka mulai lebih sering berinteraksi dengan orang tua, saudara, dan teman-teman mereka, mencoba untuk membangun kembali hubungan yang lebih harmonis. Mereka ingin menunjukkan kepada keluarga mereka bahwa mereka sudah berubah, dan mereka berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Proses ini tidak selalu mudah, karena ada banyak rasa sakit dan penyesalan yang harus mereka hadapi, tetapi mereka yakin bahwa dengan ketulusan dan usaha yang keras, mereka bisa memperbaiki semuanya. Para mantan gangster ini semakin menyadari bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam diri. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengubah masa lalu mereka, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka bisa memilih untuk menjadi orang yang lebih baik di masa depan. Mereka merasa bahwa hidup ini adalah anugerah yang sangat berharga, dan mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan kepada mereka. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik,
dan mereka bertekad untuk terus berjalan di jalan yang benar, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Seiring berjalannya waktu, perjalanan para mantan gangster ini semakin menginspirasi banyak orang. Banyak orang yang dulunya skeptis terhadap mereka mulai melihat perubahan yang nyata dalam diri mereka. Masyarakat mulai memberikan kepercayaan kepada mereka, dan mereka semakin diterima dalam lingkungan sosial mereka. Melalui berbagai kegiatan sosial yang mereka lakukan, mereka berhasil membangun kembali citra diri mereka dan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka telah berubah. Namun, meskipun mereka merasa telah mencapai banyak hal, mereka tetap rendah hati dan tidak cepat puas. Mereka tahu bahwa hidup ini penuh dengan ujian, dan mereka harus terus berusaha untuk menjaga apa yang telah mereka capai. Mereka juga sadar bahwa mereka tidak bisa melakukannya sendiri, dan mereka sangat bergantung pada dukungan dari Allah, keluarga, serta teman-teman yang telah mendukung mereka sepanjang perjalanan ini. Mereka merasa bahwa setiap langkah yang mereka ambil, setiap kebaikan yang mereka lakukan, adalah bentuk syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Mereka ingin membuktikan bahwa tidak ada yang terlambat untuk berubah, dan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan semangat yang baru, mereka pun terus melangkah maju, siap untuk menghadapi tantangan berikutnya dalam hidup mereka, dan bertekad untuk memberi dampak positif yang lebih besar bagi dunia. Kini, mereka berdiri di atas podium kehidupan yang baru. Tidak lagi sebagai gangster yang terjerumus dalam dunia kejahatan, tetapi sebagai pribadi yang penuh harapan dan cinta kasih. Mereka telah menunjukkan kepada dunia bahwa perubahan itu mungkin. Bahkan bagi mereka yang dulunya dipandang sebagai orang yang paling sulit untuk berubah. Mereka tahu bahwa mereka masih memiliki banyak hal untuk dipelajari, dan banyak hal yang harus diperbaiki dalam diri mereka. Namun mereka sudah siap untuk melangkah lebih jauh. Mereka merasa bahwa perjalanan mereka bukan hanya tentang mereka sendiri, tetapi juga tentang bagaimana mereka bisa memberi inspirasi kepada orang lain untuk berubah. Mereka ingin setiap orang tahu bahwa tidak ada yang mustahil, dan bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Mereka berharap bahwa kisah hidup mereka akan menjadi pelajaran bagi generasi muda, bahwa hidup yang baik tidak datang dari kekerasan dan kejahatan, tetapi dari usaha, doa, dan ketulusan hati. Dengan penuh rasa syukur, mereka terus berjalan di jalan yang telah mereka pilih, menyebarkan kebaikan, dan memperbaiki diri mereka setiap hari. Mereka tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi mereka siap untuk terus berjuang, karena mereka tahu bahwa perubahan yang mereka lakukan bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk masa depan yang lebih baik bagi dunia ini. Di tengah perjalanan mereka, tantangan tidak berhenti datang. Banyak di antara mereka yang sempat ragu, apakah mereka akan bisa bertahan dalam perubahan ini. Dunia luar selalu mengingatkan mereka akan masa lalu mereka yang kelam, dan terkadang godaan untuk kembali ke jalan lama muncul begitu saja. Mereka merasa seolah-olah masa lalu mereka itu terus membayangi, menuntut mereka untuk kembali ke kebiasaan lama. Namun, setiap kali rasa keraguan itu datang, mereka kembali mengingat alasan mengapa mereka memutuskan untuk berubah. Mereka ingat betul bahwa perubahan bukan hanya untuk mereka pribadi, tetapi juga untuk keluarga mereka, untuk orang-orang yang mereka sayangi, dan untuk masyarakat yang selama ini mereka tinggalkan. Mereka berpegang pada keyakinan bahwa setiap langkah yang mereka ambil menuju kebaikan akan membawa mereka lebih dekat dengan Allah, dan bahwa pertolongannya selalu ada bagi mereka yang berusaha sungguh-sungguh untuk berubah. Setiap kali mereka merasa lelah atau hampir menyerah, mereka saling mengingatkan satu sama lain bahwa hidup ini penuh dengan ujian, dan hanya dengan sabar serta istiqomah mereka bisa menghadapi semua tantangan tersebut. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa setiap usaha yang mereka lakukan akan membuahkan hasil yang lebih baik. Dalam banyak kesempatan, mereka berbagi kisah hidup mereka dengan orang lain, terutama dengan generasi muda yang sedang mencari jati diri. Mereka ingin menunjukkan bahwa perubahan itu tidak hanya tentang berpindah dari satu agama atau ajaran, tetapi juga tentang merubah pola pikir dan kebiasaan buruk yang selama ini mereka jalani.
Mereka berbicara tentang perjuangan mereka melawan nafsu dan godaan dunia, serta tentang bagaimana mereka belajar untuk selalu berpegang pada prinsip kebaikan dan kesabaran. Mereka ingin agar orang-orang di sekeliling mereka tahu bahwa setiap perjuangan, sekecil apapun, pasti akan memberi hasil yang luar biasa jika dilakukan dengan ikhlas dan tulus. Namun, meskipun mereka telah berusaha sebaik mungkin untuk hidup dengan baik, mereka juga tidak bisa menghindari kritik dan penilaian dari masyarakat. Ada beberapa orang yang masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka yang dulunya merupakan gangster, sekarang sudah menjadi pribadi yang jauh berbeda. Mereka tidak tahu bagaimana cara menghapus stigma tersebut. Untuk itu, para mantan gangster ini pun memutuskan untuk semakin mendalam dalam dakwah, agar orang-orang bisa melihat perubahan yang nyata dalam diri mereka. Mereka tahu bahwa dakwah yang paling efektif bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan nyata yang membuktikan bahwa mereka sudah berubah. Kegiatan sosial yang mereka jalankan semakin meluas. Mereka tidak hanya mengajarkan anak-anak muda tentang pendidikan, tetapi juga mengajarkan mereka tentang pentingnya hidup dalam kebaikan. Mereka berbicara tentang nilai-nilai kejujuran, keikhlasan, dan ketulusan hati. Mereka mengajarkan bahwa kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan masalah, tetapi justru akan menciptakan masalah baru. Dalam setiap pertemuan, mereka mengajak anak-anak muda untuk menulis doa dan sholawat, berharap agar mereka bisa mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah, serta diberi kekuatan untuk menghadapi segala tantangan hidup. Tidak hanya itu, mereka juga mulai memperdalam pemahaman mereka tentang bagaimana membangun sebuah komunitas yang lebih baik. Mereka menyadari bahwa sebuah perubahan besar tidak bisa terjadi hanya dengan satu orang saja, tetapi harus melibatkan banyak orang. Oleh karena itu, mereka mulai mengajak lebih banyak orang untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang mereka lakukan. Mereka mengadakan pelatihan-pelatihan untuk orang dewasa, mengajarkan mereka bagaimana cara mengelola emosi, mengelola kehidupan rumah tangga, serta cara mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang. Mereka ingin menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, tempat di mana setiap orang bisa saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Dalam setiap pelatihan dan kegiatan yang mereka adakan, mereka selalu menekankan pentingnya toleransi dan saling menghargai. Mereka tahu bahwa dunia ini penuh dengan perbedaan, tetapi justru dari perbedaan itulah kita bisa belajar untuk saling menghargai dan menerima satu sama lain. Mereka mengajak orang-orang untuk tidak hanya melihat perbedaan sebagai sesuatu yang memisahkan, tetapi sebagai kekuatan yang bisa memperkaya kehidupan kita. Mereka ingin membangun masyarakat yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima, tidak peduli latar belakang mereka, baik itu agama, suku, atau status sosial. Salah satu momen yang paling mengharukan dalam perjalanan mereka adalah ketika mereka berhasil menyatukan dua kelompok yang sebelumnya saling bermusuhan, yang berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Mereka memfasilitasi pertemuan antara dua kelompok tersebut, dengan tujuan untuk saling memahami dan berdialog. Awalnya, kedua kelompok tersebut sangat ragu untuk bertemu. Tetapi dengan kesabaran dan ketulusan para mantan gangster ini, akhirnya mereka bisa duduk bersama dan berbicara secara terbuka. Momen tersebut menjadi bukti nyata bahwa perdamaian itu mungkin, bahkan di antara orang-orang yang dulunya saling membenci. Setelah pertemuan tersebut, kedua kelompok tersebut mulai bekerja sama dalam berbagai kegiatan sosial. Mereka membantu membersihkan lingkungan, mengadakan bakti sosial untuk anak-anak yatim, dan memberikan pelatihan keterampilan bagi orang-orang yang membutuhkan. Melalui kegiatan ini, mereka mulai melihat bahwa meskipun mereka berbeda, mereka memiliki tujuan yang sama, untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan lebih damai. Para mantan gangster ini merasa sangat bersyukur melihat perubahan yang terjadi, karena mereka tahu bahwa mereka telah berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dan persatuan itu sangat mungkin terwujud. Namun, di balik semua pencapaian itu, mereka tetap merasa bahwa mereka masih belum sepenuhnya bebas dari bayang-bayang masa lalu mereka. Meskipun mereka sudah berusaha keras untuk menunjukkan bahwa mereka telah berubah, mereka tahu bahwa banyak orang yang masih meragukan niat mereka.
Mereka merasa bahwa mereka harus terus membuktikan kepada dunia bahwa perubahan itu benar-benar terjadi, bukan hanya sebatas kata-kata atau janji kosong. Oleh karena itu, mereka terus berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam setiap langkah mereka, selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Mereka juga semakin mendalami aspek spiritual dalam hidup mereka. Mereka merasa bahwa tanpa hubungan yang kuat dengan Allah, segala usaha mereka akan sia-sia. Mereka mulai lebih banyak beribadah, membaca Al-Quran, dan memperdalam ilmu agama. Mereka merasa bahwa setiap kali mereka mendekatkan diri kepada Allah, mereka akan semakin diberi kekuatan untuk menghadapi segala ujian dan rintangan dalam hidup. Mereka juga semakin menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang mencari kebahagiaan pribadi, tetapi tentang memberikan manfaat bagi orang lain, terutama bagi mereka yang masih berada dalam kegelapan dan kesulitan. Setiap kali mereka merasa lelah, mereka kembali mengingat tujuan hidup mereka. Mereka ingin menjadi pribadi yang lebih baik, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk keluarga mereka dan masyarakat di sekitar mereka. Mereka ingin menjadi teladan bagi generasi muda, menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin, dan bahwa hidup yang lebih baik itu selalu bisa dicapai. Mereka ingin agar setiap orang yang terlibat dalam perjalanan mereka merasa diberkati dan mendapat hidayah dari Allah. Melalui perjuangan dan pengorbanan ini, mereka berharap bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk berubah dan menciptakan dunia yang lebih baik. Selain itu, mereka juga semakin berkomitmen untuk meningkatkan kualitas diri mereka dalam hal intelektual. Mereka mulai melanjutkan pendidikan formal mereka, meskipun banyak di antara mereka yang merasa sudah terlambat. Mereka merasa bahwa meskipun mereka telah melakukan kesalahan besar di masa lalu, mereka masih bisa meraih impian mereka dan mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka ingin menunjukkan kepada generasi muda bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar dan berkembang. Dengan tekad yang semakin bulat, para mantan gangster ini tidak hanya berhenti di pendidikan formal. Mereka mulai memperluas wawasan mereka dengan mengikuti berbagai pelatihan dan seminar yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan spiritual. Mereka belajar tentang bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik, bagaimana cara mengelola organisasi sosial, dan bagaimana cara berkontribusi lebih banyak untuk masyarakat. Mereka sadar bahwa untuk membawa perubahan yang lebih besar, mereka harus menjadi pribadi yang lebih matang, lebih bijaksana, dan lebih paham tentang cara mengelola kehidupan mereka sendiri dan kehidupan orang lain. Proses ini memakan waktu, dan terkadang mereka merasa putus asa, namun mereka tidak pernah menyerah. Mereka terus bekerja keras, belajar, dan berdoa, dengan harapan bahwa setiap usaha mereka akan membawa mereka lebih dekat dengan tujuan hidup mereka. Mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa dicapai dengan mudah, tetapi mereka percaya bahwa dengan ketekunan, doa, dan usaha keras, mereka akan mencapai tujuan mereka. Suatu hari, salah seorang dari mereka mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke sebuah kampus besar dan berbicara di depan mahasiswa. Dalam pidatonya, dia berbicara tentang perubahan hidup yang telah dialaminya, tentang bagaimana dirinya bisa keluar dari dunia kejahatan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dia berbicara dengan penuh emosi, menceritakan betapa beratnya perjuangan itu, tetapi juga betapa indahnya hasil yang didapatkan. Dia mengingatkan para mahasiswa bahwa hidup ini sangat berharga, dan setiap keputusan yang kita buat akan menentukan masa depan kita. Pidato tersebut menginspirasi banyak orang. Para mahasiswa yang hadir merasa tersentuh dan mulai merefleksikan kehidupan mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa tidak ada yang bisa mengubah masa lalu mereka, tetapi mereka masih bisa mengubah masa depan mereka. Setelah pidato itu, banyak dari mereka yang datang untuk berbicara dengan mantan gangster tersebut, menceritakan masalah mereka dan meminta saran. Para mantan gangster ini merasa bahwa mereka telah berhasil memberikan dampak positif yang besar, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk masyarakat luas. Pada akhirnya, perjalanan mereka membuktikan bahwa tidak ada jalan yang benar-benar hilang, dan bahwa tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk bisa diperbaiki. Dengan ketulusan, usaha, dan doa,
Mereka telah berhasil menapaki jalan yang lebih baik, jalan yang penuh dengan kasih sayang dan pengabdian. Mereka telah menjadi contoh nyata bahwa perubahan itu mungkin terjadi, dan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Mereka tahu bahwa hidup mereka akan terus diuji, dan bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak akan pernah berhenti berjuang, karena mereka sudah melihat betapa besar dampak yang bisa mereka berikan kepada dunia. Dengan semangat yang tak pernah padam, mereka melangkah ke depan, siap untuk menghadapi tantangan berikutnya dan terus menyebarkan kebaikan, memberi manfaat, dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Perjalanan mereka mungkin masih panjang, tetapi mereka yakin bahwa selama mereka terus berjalan di jalan yang benar, dengan penuh ketulusan hati, mereka akan selalu diberkati dan diberikan kekuatan untuk terus melangkah. Itulah kisah inspiratif tentang ratusan gangster Amerika yang memutuskan untuk mualaf dan sujud di depan pasukan Kopassus. Semoga cerita ini bisa membuka hati kita semua dan memberikan semangat untuk selalu berusaha menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk terus mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Wassalamualaikum.